warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, summa salatu wassalamu sarmata ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Fa ba'du. Hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaibanal afadil zu'ama anal a'izza. Wabil muqaddimah pengurus takmir Masjid Nurul Iman Belimbing Sari, panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono ingkang sangat kita hormati. Tak lupa remaja masjid, ibu-ibu sedaya jamaah pengawasan, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa hadir istiqomah untuk kajian rutin kitab Mafahim Yajib an Tusokhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, karya dari Abuya Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani. Sebelumnya marilah kita kirim doa tawasul dulu biar diberi ilmu yang barokah manfaat liridho illa bisafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa husan Abu Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak Ibu-ibu, setelah kita kemarin menyampaikan bab mengenai tawassul yang disepakati, yaitu menggunakan apa? Amal soleh puasa, zakat, sodako, maca Quran. Nah, terus ada titik perbedaan yang tidak disepakati, yaitu tawassul dengan zat atau sahkes. Sahkes itu seseorang, berarti kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, selama ini banyak orang yang tidak cocok, tidak setuju dengan tawassul melalui seseorang kepada Rasulullah, pada para wali. Itu kayaknya dikira kita minta-minta, padahal itu kita mendoakan kepada para wali, kita bertawasul kepada Rasulullah. Itu sebenarnya kalau dikategorikan tawasul mendoakan, bukankah dibalik mendoakan itu termasuk amal soleh? Gitu aja. Jadi ini makanya saya itu bacanya yang pokok-pokok atau diurut terus, karena itu sekarang kan wa nahnu naro, sehingga setelah Abuya memahami perbedaan yang begitu runcing itu, ada yang tidak setuju dengan tawasul, setujunya hanya dengan amal soleh. Wa nahnu naro, kami melihat annal khilafa sakliyun, bahwa khilaf perbedaan itu hanya sakliyun. Sakli ini redaksional aja, retorika aja. Apa ya sakli itu ya? Retorika, zahirnya walaisa bijauhariyin, dan bukan pada esensi. Gitu. Orang yang tidak setuju dengan tawasul dianggap kita minta kedat sahkes, padahal orang yang setuju tawasul itu bukan minta kedat atau seseorang, tapi hanya berupa kirim doa. Lah itu kan begini, kenapa kita kirim doa kepada sahkes seseorang itu melalui kepada wali, kepada ambiya, kepada khulafa urasidin? Ono opo kan ngoten nanti. Iya li anna tawassula bidzati, karena tawasul dengan zat, dengan seseorang pun kula cetokan lho niki nerjemakannya, yarji'u fil haqiqati ila tawassulil insani bi amali. Pada hakikatnya yarji'u dikembalikan ila tawassulil insani bi amalihi. Pada aslinya, pada dasarnya, pada hakikatnya dikembalikan kepada amalnya orang yang bertawasul. Napa pemahaman jenengan? Bukankah kita ngirim doa itu? Iya,
itulah amal perbuatan kita, Pak. Dikembalikan lagi. Kaiwat kata kunci yang disepakati pertemuan kemarin itu memang harus diulas gini biar nyambung terus. Kita berbuat baik kepada orang tua kemarin, memberikan minum kepada ibunya, amal soleh mboten? Nggih, seperti itu. Terus dikembalikan ke yang depan-depan bahwa termasuk Ibnu Taimiyah setuju bahwa tawasul dengan baca Quran. Terus napa malih kemarin? Salatnya, puasanya, terus napa malih kemarin amal solehnya. Nah, berarti kan hanya redaksi aja. Coba kalau kita itu mendiskusikan dengan duduk terus menjelaskan, nanti pada hakikatnya ya seperti jenengan. Insya Allah oh gitu. Yang tidak setuju pada awalnya paham setuju nanti. Wawa di mana bertawasul dengan amalnya seseorang yang bertawasul melalui orang lain itu dengan amal solehnya tadi wawa al muttafaqu ala jawazi, otomatis sepakat al muttafaqu itu sudah sepakat ala jawazi tentang diperbolehkannya untuk bertawasul. Kitab niki Bu Pak kula ngajine niku 3 Ramadan. Satu kali ngaji itu nggih, satu kali ngaji mulai habis tarawih itu sampai jam setengah 11. Itu aja 3 Ramadan, tapi cuma 21 hari. Lah jeniki cuma rata-rata 45 menit. Dulu malah mboten ngeten menjelaskannya biar nang cepet khatam. Lah niki model kayak ngaji kilatan yang pesantren kan mesake jamaahnya nanti nggih. Oke. Nggih, walau nadorul mani'u ya sekarang ini. Karena itu Abu Yasaid walau nadoro. Seandainya orang-orang yang al-mani'u, orang yang bersikeras menolak, nadoro mau mikir-mikir, angen-angen, al-muta'annitu yang begitu menolaknya agak sedikit ekstrim. Tuduhannya apa ekstrim itu? Bagi orang-orang yang senang dengan ziarah kubur dituduh oleh orang yang tidak senang ziarah kubur, tuduhannya apa? Kufur, normalnya syirik. Nggih, al-mut'an itu agak ekstrim. Makanya Bapak Ibu-ibu, mending kita nggak cepet-cepet menuduh kafir atau syirik. Niku hadisnya malah sahih. Sering saya ulang-ulang di mana-mana. La yarmi rojulan bil kufri. Janganlah kamu sedikit-sedikit menuduh kepada orang lain dengan tuduhan kafir atau syirik. Illar taddats alai, terkecuali tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh jika yang dituduh tidak nyata-nyata tidak demikian. Nggih, wong kufur syirik niku urusan hati loh. Kalau di dalam Al-Qur'an wa qalbuhu mutmainnum bil iman, selama hatinya tetap iman kepada Allah terus dipaksa aja orang itu pura-pura kufur, itu masih belum tentu kufur kok malahan dalam Al-Qur'annya. Makanya kita nggak boleh menuduh sekilas orang hanya zahirnya terus dituduh sebagai orang kafir. Walau nadorol maniul mutan'an itu, apabila orang yang bersikeras menolak tidak setuju dengan tawasul itu fil mas'alati, tentang permasalahan ini, tentang permasalahan antara bolehnya tawasul dengan amal soleh dan tidak bolehnya tawasul dengan zat bi'ainil basiro, dengan mata hati. Basiro itu mata hati. Jadi mata hati itu memandang dengan mata penglihatan terus dipikir-pikir, hati pikiran. Hati nggih lanjala. Jadi lanjalan artinya jala, jelas. Maka semuanya ini akan jelas. Lahu al-amru, maka permasalahan ini semua akan jelas. Wan halal iskalu, wan halan iku maka akan jadi cair. Halan iku napa? Halan iku udar, napa malih? Cair, encer, terus malah makan akan jadi agak sedikit lentur gitu ya, cair gitu ya. Al iskalu, kemuskilan ini, kemuskilan apa? Kemuskilan tentang masalah tawasul. Ternyata memang benar Pak, selama ini orang tawasul itu banyak yang belum paham. Nggih, jenengan sering mengikuti kajian-kajian rutin ini malah paham. Kalau yang jarang mengikuti kajian-kajian gini, apalagi kajiannya cuma musiman nih bulan Ramadan tok baru pengen
ikut pengajian, langsung dilalah diceramai bab tawasul. Tawasul niku syirik, soalnya minta-minta nyembah-nyembah. Padahal mboten ngoten. Ujung-ujungnya tawasul selama ini sama dengan apa yang kita kerjakan, kita tidak minta. Jadi penting Pak untuk kita cairkan permasalahan ini biar nggak terlalu ekstrim. Wazalatil fitnatu, maka fitnah-fitnah juga otomatis akan hilang. Allati waqa'a bisababia, dengan sebab-sebabnya itu man waqa'a, atas orang-orang fahakama alal muslimina bisyirki wad-dhalal, yang selama ini dijatuhkan, dihukum, diberikan label seseorang itu dihukumi musyrik wad-dhalal dan tersesat gara-gara tawasul. Jadi tuduhan syirik, tuduhan tersesat itu akan otomatis sedikit demi sedikit hilang. Mudah-mudahan kita tidak sering mendengar ucapan-ucapan ini syirik, ini tersesat. Sama halnya ini bid'ah. Padahal bid'ah itu apa, itu masih banyak jamaah yang belum paham apa itu bid'ah. Bid'ah itu katanya tidak pernah dikerjakan pada zaman Rasulullah. Lah ini kan harus dikupas, bid'ah yang apa dulu kan ngoten. Dalam konteks tertentu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dholalah. Kalau ada orang yang nggak mau dibagi bid'ah hasanah, bid'ah dholalah, tersesat dan baik, tapi dia yang melarang membagi bid'ah hasanah dengan bid'ah dholalah, pada waktu yang bersamaan dia membagi bid'ah, ada bid'ah dunia dan bid'ah akhirat, kan sama juga. Ayo nek cara ngoten pripun jenengan nek dibalik ngoten. Soalnya banyak yang sudah bid'ah sekarang itu. Lah itu cara untuk tawaf zaman Rasulullah kan mboten ngoten. Nah itu kan ayo itu termasuk bid'ah apa itu? Kalau nggak boleh dibagi bid'ah hasanah dengan bid'ah dholalah. Itu bid'ah hasanah karena apa? Kemaslahatannya jauh lebih besar kalau tidak di tingkat-tingkat itu, sementara jamaah umat Islam membeludak bertambah terus, daripada nanti ada korban, makanya boleh sampai ngoten. Itu bid'ah juga tawaf tingkat nih, kalau ada orang nggak mau membagi bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah, tapi dia juga dalam waktu yang bersamaan malah membagi bid'ah itu, ada yang akhirat, ada yang bid'ah masalah duniawi, kan membagi juga dia. Nah niku